Suami liburan ke luar negeri sama pelakor. Ku blokir rekening dan kartu kredit. Dia sampai bingung bayar semua tagihan. Dan aku ceraikan dia dan ku buat dia miskin jadi gelandangan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Rani melangkah pelan di dapur sambil membawa 2 cangkir kopi hangat. Wajahnya dihiasi senyum tipis, rambutnya yang panjang terurai rapi, dan aroma tubuhnya menyatu dengan harum kopi yang ia racik sendiri. Di meja makan, Andre sudah duduk sambil memandangi layar ponsel. "Sayang, kamu dari tadi lihat apa sih?" tanya Rani, sambil meletakkan cangkir di hadapan suaminya. Andre menoleh sekilas, lalu tersenyum kaku. "Lihat kabar saham aja. Lagi turun, jadi harus lebih rajin mantau." Rani mengangguk pelan. Ia percaya, atau setidaknya mencoba percaya. Sejak awal menikah dengan Andre 4 tahun lalu, Rani selalu berusaha menjaga rumah tangganya tetap harmonis. Ia bekerja sebagai manajer di perusahaan warisan orang tuanya, sementara Andre sempat mencoba beberapa usaha yang semuanya didanai dari rekening bersama. Meski belum ada hasil yang signifikan dari usaha-usahanya, Rani tidak pernah menuntut. Ia hanya ingin Andre bahagia dan merasa berdaya. Setiap pagi, Rani bangun lebih dulu untuk menyiapkan sarapan. Ia tahu Andre bukan tipe pria romantis atau penuh perhatian, tapi ia selalu mencari-cari sisi baik dari suaminya itu. Ia menanamkan keyakinan pada diri sendiri bahwa tidak semua rumah tangga sempurna. Yang penting tetap saling mendukung. Ponsel Andre terus berbunyi. Chat masuk dari WhatsApp, beberapa dari Instagram. Rani sempat melirik sekilas saat Andre tanpa sadar menoleh ke jendela. Ada nama yang tak dikenalnya, Cinta Jakarta, dengan emoji hati di belakangnya. Tapi Rani tak ingin suzon. Ia alihkan pandangannya keluar jendela, pura-pura menikmati suasana pagi yang cerah. "Aku ada meeting jam 10 di kantor, kamu hari ini kemana?" tanya Rani, mencoba mencairkan suasana. "Kayaknya ke tempat Fahmi. Katanya mau diskusi soal proyek baru." "Fahmi yang mana?" tanya Rani. Ia merasa tak pernah dengar nama itu sebelumnya. "Teman SMA aku. Baru balik dari luar negeri," jawab Andre singkat. Rani mengangguk lagi. Kali ini diam. Ada yang mulai mengganjal, tapi ia simpan dalam hati. Ia sudah terlalu sering merasa tidak nyaman, tapi memilih mengabaikan demi menjaga kedamaian. Ia tak ingin jadi istri yang posesif atau suka mencurigai suami sendiri. Hari-hari berlalu dengan ritme yang hampir sama. Rani semakin sibuk di kantor, mengurus klien, mengatur tim, dan seringkali membawa pekerjaan ke rumah. Sementara Andre makin sering keluar rumah, katanya demi memperluas jaringan bisnis. Setiap kali Rani mengajaknya makan malam atau sekadar nonton film, Andre selalu menolak dengan alasan capek atau ada janji lain. Suatu malam, saat Rani baru selesai mandi, ponsel Andre yang tergeletak di meja berbunyi. Rani memanggilnya tapi tak ada jawaban. Ia sedang di kamar mandi. Ponsel itu terus berdering. Karena penasaran dan khawatir, Rani mendekat dan melihat nama pemanggil, Sayang Hati Merah 2. Dadanya mendadak sesak. Ia tak tahu harus bersikap seperti apa. Jantungnya berdebar keras, tangan gemetar. Ia tidak menjawab telepon itu. Ia hanya berdiri terpaku. Saat Andre keluar dari kamar mandi, ia mendapati Rani berdiri dengan wajah pucat. "Kamu kenapa?" tanya Andre, sedikit panik. Rani menoleh perlahan, menunjuk ponsel di meja. "Itu siapa yang nelpon barusan?" Andre menoleh cepat. Ia tampak gugup sejenak. "Oh, itu teman aku. Lagi ada urusan kerjaan aja. Namanya Cinta." "Teman kerjaan, tapi namanya disimpan, sayang?" Dan pakai emoji hati. Andre menarik napas, lalu berusaha tersenyum. Namanya juga bercanda. Dia emang orangnya suka aneh-aneh. Rani terdiam. Ia ingin mempercayai, tapi ada yang mulai retak dalam dirinya. Kepercayaan yang selama ini ia jaga perlahan memudar. Namun ia tetap menahan diri. Ia memilih menyimpan rasa sakit itu, karena ia belum punya bukti apa-apa. Malam itu Rani menangis diam-diam di kamar mandi, membiarkan air dari shower menyatu dengan air matanya. Ia menatap cermin dan bertanya pada dirinya sendiri,
Apakah ia sedang dibohongi oleh orang yang paling ia cintai? Beberapa minggu kemudian, Andre mulai bicara soal rencana bisnis ke luar negeri. Katanya ada peluang besar di Singapura, dan ia harus ke sana beberapa hari. Rani, yang saat itu sedang kalut karena masalah kantor, tidak sempat menolak. Aku temenin aja ya, tawar Rani. Andre langsung menggeleng. Enggak usah. Aku sama teman-teman cowok, nanti kamu bosen. Rani mencatat sesuatu dalam hati. Kecurigaannya bertambah. Tapi lagi-lagi, ia menahan diri. Ia hanya mengangguk dan berusaha tersenyum. Hari keberangkatan tiba. Andre membawa koper besar, pakai jaket mahal yang Rani belikan saat ulang tahunnya. Ia mencium kening Rani seperti biasa, tapi kali ini terasa dingin dan hambar. Saat Andre naik taksi menuju bandara, Rani langsung membuka laptopnya, membuka catatan rekening bersama. Ia mulai mencatat semua transaksi. Ia merasa ada keanehan. Ia melihat transfer besar ke nama yang tak dikenalnya, beberapa pembelian barang mewah di e-commerce, dan pemesanan hotel di luar negeri. Ia mencatat semua data itu, satu persatu. Ia butuh bukti nyata. Bukan lagi firasat. 3 hari setelah Andre pergi, Rani mendapat pesan dari teman SMA-nya yang bekerja di Singapura. Tanpa sengaja, ia melihat Andre di Orchard Road, sedang berjalan bergandengan dengan seorang wanita muda, berpakaian seksi, mengenakan kacamata hitam besar. Mereka tertawa dan memeluk satu sama lain seperti sepasang kekasih. Teman Rani mengirimkan foto itu. Saat Rani melihat gambar itu, tubuhnya gemetar. Matanya panas, jantungnya berdegup keras. Ia menahan napas. Dunia seperti runtuh seketika. Semua dugaan selama ini ternyata benar. Ia sedang dikhianati. Malam itu, ia duduk sendiri di meja makan. Ia menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ia mengingat semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Uang, waktu, cinta, segalanya. Ia mengingat saat Andre sakit dan ia merawatnya siang malam. Saat Andre gagal usaha dan ia yang menutupi semua kerugian. Dan kini, Andre mengkhianatinya. Ia tidak menangis malam itu. Tidak seperti biasanya. Ia justru tersenyum tipis. Lalu membuka ponselnya dan mulai mencatat rencana balasan. Langkah pertama, ia buka akun bank utama. Ia melihat berapa banyak uang yang selama ini Andre tarik. Tanpa pikir panjang, ia mulai memindahkan dana ke rekening pribadinya. Semua kartu kredit yang terhubung ke Andre langsung ia blokir satu persatu. Ia menghubungi bank, dan karena semua atas nama bersama, ia punya kuasa untuk membekukan akses Andre. Langkah kedua, ia menghubungi pengacara keluarga. Ia minta dokumen cerai disiapkan. Tapi ia belum akan mengajukannya sekarang. Belum. Ia ingin melihat sejauh mana Andre akan menikmati liburannya bersama pelakor itu. Ia ingin tahu apa yang akan terjadi ketika kartu kreditnya ditolak saat belanja. Ia ingin tahu ekspresi Andre saat menyadari rekeningnya kosong. Ia ingin tahu bagaimana Andre akan menjelaskan semuanya ketika pulang. Malam itu udara begitu sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak di ruang tengah. Rani duduk di sofa, memandangi layar laptopnya yang menampilkan mutasi rekening selama 2 bulan terakhir. Tangannya menggenggam mouse erat. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Setiap transaksi yang terbaca terasa seperti tikaman pelan yang menusuk hati. Sebagian besar adalah transaksi tidak jelas. Pembelian pakaian, tiket, makan malam mahal, dan transfer ke akun yang bahkan tak dikenalnya. Nama Maya muncul beberapa kali sebagai penerima. Rani menarik napas dalam, menutup laptop perlahan. Sudah 2 minggu Andre bersikap semakin aneh. Waktu pulangnya makin malam, komunikasi seadanya. Bahkan saat Rani menyiapkan makanan favorit Andre pun hanya dibalas dengan anggukan singkat, tanpa senyum, tanpa kata-kata hangat. Bagi orang luar, rumah mereka tampak seperti rumah bahagia, tapi di dalamnya sepi, dingin, dan penuh tanya. Pagi hari, Andre turun ke ruang makan dengan wajah kusut. Rani sudah duduk di meja, mengenakan blazer kerja warna krem dan rambut yang ditata rapi. Di depannya ada 2 piring roti panggang dan secangkir susu. Pagi, sapa Rani. Andre hanya mengangguk, lalu langsung duduk dan meraih roti tanpa berkata apa-apa. Kamu nggak ada kerjaan hari ini? Tanya Rani sambil menyesap susu hangatnya. Ada. Tapi agak siangan, jam 2 aku harus ke kantor Dimas. Katanya ada meeting dadakan.
Dimas yang mana? Tanya Rani lagi. Ia merasa tidak asing dengan nama itu, tapi tak pernah mendengar Andre menyebutnya sebelumnya. Teman SMA juga. Baru buka startup baru. Butuh investor. Jawab Andre sambil mengetik di ponselnya, tanpa menatap wajah Rani sedikit pun. Rani memperhatikan suaminya itu. Sorot matanya sudah tidak sama. Dulu Andre selalu menyempatkan waktu untuk melihat mata Rani saat bicara. Sekarang, seolah ia sedang berbicara dengan tembok. Kalau kamu capek, kita bisa ambil waktu buat jalan-jalan sebentar. Udah lama kita nggak pergi berdua, ucap Rani, mencoba membangun kembali kedekatan yang semakin menjauh. Andre berhenti mengunyah, menatap Rani dengan tatapan datar. Nggak usah sekarang. Aku lagi sibuk. Minggu depan juga belum tentu sempat. Oh, ucap Rani singkat. Pembicaraan berhenti sampai di situ. Rani kembali diam. Ia tahu tidak akan mendapat jawaban yang jujur saat ini. Ia tahu Andre menyimpan sesuatu, tapi belum tahu sebesar apa kebohongan yang sudah berlangsung. Siang itu, saat Rani sudah di kantor, ia menerima notifikasi pembelian barang dari akun kartu kredit bersama mereka. Transaksi itu terjadi di sebuah butik ternama yang biasa menjual tas branded. Rani tidak pernah belanja di toko itu. Ia tahu, itu bukan dirinya. Ia segera menelepon butik tersebut dengan nama samaran, berpura-pura sebagai pelanggan yang ingin memastikan transaksi. Benar, Bu. Tadi ada transaksi atas nama Andre Saputra. Pembelian tas merek Chanel senilai 48 juta rupiah, kata staf butik di ujung telepon. Rani menggenggam gagang telepon erat-erat. Rahangnya mengeras. Ia tersenyum kecut. Andre tak hanya berselingkuh, tapi menggunakan uang mereka untuk memanjakan wanita lain. Sore harinya, saat pulang ke rumah lebih cepat dari biasanya, Rani mendapati Andre sedang berada di halaman depan. Ia tampak tergesa-gesa memasukkan koper ke bagasi mobil. Kamu mau kemana? Tanya Rani. Andre menoleh cepat. Ke Bandung. Ada gathering komunitas bisnis. Nginep 2 malam. Dadakan banget? Iya. Baru tadi dikabari. Rani mendekat, tangannya menyentuh lengan Andre. Kamu yakin ini semua buat bisnis, Andre? Andre menarik tangannya pelan, tapi tegas. Aku capek ditanya-tanya terus. Aku bukan anak kecil. Aku butuh ruang. Rani terpaku. Ia ingin menangis, tapi tak mau menang di depan mata pria yang bahkan tak menghargai kejujurannya. Ia hanya mengangguk pelan. Andre masuk ke dalam mobil dan pergi. Rani berdiri lama di halaman. Sore itu, langit mendung, seperti perasaannya yang mulai mendidih perlahan. Malam itu Rani memanggil asisten rumah tangganya yang sudah lama bekerja di rumah itu, Mbak Wati. Seorang wanita parubaya yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Mbak, selama ini Mas Andre pernah bawa tamu ke rumah waktu saya nggak ada? Tanya Rani hati-hati. Mbak Wati tampak gugup. Ia seperti ingin bicara, tapi takut. Jujur aja, Mbak. Saya nggak akan marah sama Mbak Wati. Saya cuma pengen tahu, kata Rani lagi, menatap dalam. Mbak Wati menarik napas panjang. Iya, Bu. Beberapa kali Mas Andre bawa perempuan ke rumah. Pernah 2 kali, waktu ibu lagi keluar kota. Katanya teman bisnis. Rani memejamkan mata. Tubuhnya sedikit bergoyang. Ia pegang sandaran kursi agar tak jatuh. Kata-kata itu seperti pukulan keras ke wajahnya. Dia nginep? Bisik Rani. Mbak Wati mengangguk pelan. Semalam. Tapi besok paginya langsung pergi. Saya nggak berani ngomong, Bu. Rani menelan ludah. Air matanya mengambang, tapi masih bisa ditahan. Ia mengucapkan terima kasih pada Mbak Wati dan meminta hal itu tetap dirahasiakan. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu temaram, menatap keluar jendela yang gelap. Tangannya sibuk membuka media sosial. Ia cari akun Maya. Butuh waktu, tapi akhirnya ketemu. Akun Instagram itu terbuka. Tertulis, model traveler smart is sexy. Di feed Maya, tampak foto-foto cantik, glamor, dan beberapa di antaranya mengejutkan. Ia menemukan satu foto yang diambil di kamar hotel yang sangat ia kenali, karena itu adalah kamar hotel yang pernah ia dan Andre tinggali saat honeymoon. Captionnya, terima kasih untuk kejutan mewahnya. Sayang hati merah 2 Heis not min heimin.
Rani menarik napas dalam-dalam. Kali ini ia tidak bisa menahan air matanya. Ia menangis. Bukan karena kehilangan Andre, tapi karena merasa dihancurkan dengan cara yang begitu keji oleh orang yang ia percayai sepenuhnya. Tapi di balik air mata itu, tumbuh sesuatu yang berbeda. Ketegasan, amarah, dan tekad. Rani menghapus air matanya, berdiri, dan melangkah ke kamarnya. Ia buka brankas kecil di lemari, mengambil dokumen pernikahan, kartu rekening bersama, dan data penting lainnya. Ia mulai menyiapkan rencana. Esok harinya, ia datang ke bank pusat tempat mereka membuka rekening gabungan. Ia mengajukan permohonan pembekuan sementara dengan alasan penyalahgunaan dana oleh pihak pasangan. Bank setuju. Ia juga mencabut akses kartu kredit yang selama ini digunakan Andre atas persetujuannya. Begitu selesai, ia duduk di mobilnya dan menatap keluar jendela. Ia tidak menangis. Ia tidak mengeluh. Ia hanya ingin Andre tahu bahwa perempuan yang ia anggap bodoh ternyata bisa membuat seorang pria angkuh bertekuk lutut. Hujan turun deras malam itu. Rani duduk sendiri di ruang tamu, cahaya lampu gantung temaram memantulkan bayangan wajahnya ke dinding. Ponselnya tergeletak di meja, dan pikirannya melayang pada kejadian-kejadian beberapa bulan terakhir. Ia tak menyangka bisa sejauh ini. Tidak pernah ia bayangkan Andre, lelaki yang dulu begitu dia perjuangkan mati-matian, ternyata tega menusuknya dari belakang. Rani membuka laptopnya. File Excel berisi catatan keuangan yang sudah ia susun selama sebulan terakhir terbuka lebar. Ia membaca ulang dengan mata tajam. Angka-angka tidak pernah berbohong. Semakin dilihat, semakin jelas bahwa Andre selama ini menggelapkan dana dari rekening mereka untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Hotel-hotel mewah, restoran elit, butik, salon kecantikan. Bahkan Rani menemukan satu transaksi pembelian tiket konser di luar kota yang tertulis atas nama Maya. Ia bukan hanya sakit hati, tapi juga jijik. Jijik karena selama ini ia begitu mudah percaya, terlalu sabar, dan terlalu cinta pada seseorang yang tak pantas menerima cintanya. Tiba-tiba, layar ponselnya menyala. Pesan masuk dari nomor asing. Hanya satu kalimat. Maaf, Bu. Saya pikir Ibu perlu tahu siapa Maya sebenarnya. Rani menegang. Ia mengetik cepat. Siapa ini? Beberapa detik kemudian masuk sebuah foto. Terlihat Andre duduk di sebuah restoran rooftop di Jakarta, mengenakan kemeja putih, sedang menyuapi seorang wanita muda berambut panjang. Wanita itu tertawa sambil memegang tangan Andre. Dan di belakangnya, tampak gelas wine dan sebotol anggur mahal yang biasa hanya disajikan di restoran eksklusif. Lalu pesan kedua menyusul. Saya rekan kerja Maya di event agency. Dia bukan model. Dia perempuan simpanan banyak pria. Termasuk suami ibu. Rani memandangi layar ponselnya dalam diam. Tangan kirinya menggenggam sandaran kursi begitu erat, urat-urat di pergelangan tangannya menegang. Ia tidak menjawab pesan itu. Ia hanya menyimpannya sebagai bukti, seperti bukti-bukti lain yang sudah ia kumpulkan diam-diam. Keesokan paginya, Rani sengaja datang ke kantor lebih pagi. Ia langsung menuju ruang keuangan di lantai 2, menemui Hana, salah satu staf kepercayaannya. Hana, aku mau kamu bantu aku telusuri transaksi yang dilakukan oleh Andre Saputra dari rekening perusahaan cabang marketing. Semua mutasi 3 bulan ke belakang. Fokus ke pembelanjaan pribadi, pemesanan hotel, dan booking tiket. Cek juga apakah dia pernah gunakan data perusahaan buat kepentingan pribadi. Hana mengangguk, walau sedikit bingung. Baik, Bu. Tapi, ini menyangkut Mas Andre. Rani tak menjawab. Ia hanya menatap Hana dalam-dalam dan berkata pelan, lakukan tanpa sepengetahuannya. Kirim semua data ke email pribadiku. Setelah Hana pergi, Rani duduk di balik mejanya. Ia memandangi foto pernikahannya yang selama ini terpajang di sisi kiri ruang kerja. Perlahan, ia ambil bingkai itu dan membaliknya. Tak sanggup melihat wajah Andre. Sore harinya, Hana mengirimkan seluruh rangkuman data. Transaksi Andre di luar negeri muncul mencolok. Reservasi hotel bintang 5 di Singapura, makan malam di restoran rooftop Marina Bay, belanja barang-barang branded, semua dilakukan dengan kartu yang terhubung ke rekening bersama. Tak hanya itu, ternyata Andre pernah mengajukan reimburse fiktif dengan alasan biaya entertain klien, padahal dipakai untuk tiket pesawat ke Bali 2 bulan lalu.
Rani sudah mengira itu. Karena saat itu Andre bilang ada urusan bisnis mendadak, dan tak mengizinkan Rani ikut. Matanya semakin terbuka. Andre bukan hanya berselingkuh secara emosional, tapi juga mencuri secara finansial. Dan semua dilakukan dengan muka manis setiap malam tidur di ranjang yang sama dengannya. Malam harinya, saat Rani membuka Instagram, ia kembali melihat akun Maya. Story-nya aktif. Ia membuka story itu, dan matanya menyipit. Story pertama, Maya di dalam mobil mewah, dengan caption, "Akhirnya bisa liburan juga. Tangyu Ayang Hati Merah 2. Story kedua, 2 tiket pesawat tertulis, First Class Jakarta to Tokyo. Story ketiga, kamar hotel yang begitu familiar, karena Rani tahu itu adalah salah satu properti mewah yang pernah ia dan Andre kunjungi di Osaka 3 tahun lalu. Rani menatap layar itu dalam diam. Ia tahu benar siapa yang membayar semua itu. Ia tahu semua sumber uang yang digunakan untuk membiayai wanita murahan seperti Maya. Dan yang membuat hatinya terasa ditusuk. Semua itu dilakukan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Keesokan paginya, Andre pulang ke rumah sebentar. Katanya mau mengambil paspor dan beberapa dokumen penting. Rani sengaja tidak menemuinya. Ia memantau dari CCTV rumah lewat aplikasi di ponsel. Ia melihat Andre masuk kamar, membuka laci-laci dengan terburu-buru. Wajahnya terlihat ceroboh, gelisah, bahkan nyaris panik. Seolah ia takut waktu habis. Tak lama setelah Andre pergi, Rani menghubungi bagian IT kantor. Ia meminta agar semua akses Andre ke sistem internal perusahaan ditangguhkan sementara. Ia tidak ingin ada celah lagi. Andre bukan lagi suami dalam hatinya. Ia adalah seorang penyusup. Seorang pengkhianat yang sudah melampaui batas. Rani juga menghubungi detektif pribadi yang biasa digunakan oleh perusahaan mereka untuk investigasi kasus internal. Saya ingin tahu seluruh aktivitas Andre Saputra selama 2 minggu ke depan. Kemana dia pergi, dengan siapa, dan apa yang ia lakukan. Jangan biarkan dia tahu kalau sedang diawasi, ujar Rani dengan suara dingin. Detektif itu hanya menjawab singkat. Baik, Bu. Akan kami laporkan rutin. Hari demi hari, laporan masuk ke email pribadi Rani. Andre benar-benar pergi ke luar negeri. Jepang menjadi tujuan awal, lalu berlanjut ke Korea Selatan. Semuanya atas nama perjalanan bisnis, padahal nyatanya liburan bersama Maya. Foto demi foto dikirim. Andre dan Maya berpegangan tangan di kuil Jepang, berpose di depan menara Tokyo, makan sushi bersama sambil tertawa. Dalam satu foto, Andre bahkan mencium kening Maya di bawah pohon sakura yang sedang mekar. Rani menghela napas panjang. Ia sudah tidak terkejut. Hatinya sudah mengeras. Ia hanya menunggu waktu. Setiap hari, Rani menyusun dokumen bukti demi bukti. Ia pisahkan dalam folder digital dan hard copy. Semua akan ia gunakan untuk langkah besar selanjutnya. Menggugat cerai Andre, sekaligus menuntutnya secara hukum atas penyalahgunaan dana bersama. Ia menyewa pengacara terbaik di Jakarta. Tak satu pun dari semua langkahnya yang emosional. Semua terukur, logis, dan terencana. Dan saat Andre sedang bersenang-senang di negeri orang, saat Maya memamerkan liburan mewah di media sosial, Rani menyelesaikan langkah terakhir, memindahkan seluruh dana yang masih tersisa ke rekening pribadinya yang tidak bisa diakses oleh Andre. Kartu-kartu kredit yang terdaftar atas nama gabungan sudah ia blokir. Limit-limit pinjaman yang pernah disetujui atas nama suami juga ia tutup aksesnya. Tidak ada satu celah pun yang bisa dipakai Andre untuk menikmati harta mereka lagi. Ia menyiapkan skenario bahwa saat Andre kembali, satu-satunya yang tersisa untuknya hanyalah koper baju dan tagihan. Dan saat itu terjadi, Rani tahu, permainan baru akan dimulai. Pagi itu, Rani berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mengenakan setelan kerja berwarna hitam elegan, dengan sepatu hak tinggi dan make-up tipis yang mempertegas wajahnya yang tajam dan tenang. Di meja riasnya, beberapa dokumen tertata rapi. Di antaranya, tiket penerbangan, salinan pemesanan hotel di Tokyo, dan printout bukti pembelian barang mewah yang digunakan Andre atas nama rekening bersama. Semua data sudah terkumpul. Semua bukti sudah lebih dari cukup. Kini hanya tinggal menunggu waktu. Ia membuka notifikasi email di ponsel. Laporan dari detektif pribadinya baru saja masuk. Dalam laporan itu tertulis bahwa Andre dijadwalkan terbang ke Jepang sore ini, dengan nama penumpang, Andre Saputra dan Maya Aprilia,
2 tiket kelas bisnis, maskapai terbaik, tujuan Haneda, Tokyo. Wajah Rani tidak menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Ia justru tersenyum tipis. Ia sudah menduganya. Semua rencana Andre kini terbuka seperti peta di kepalanya. Ia membuka aplikasi perbankan dan mengecek saldo rekening bersama. Masih ada sisa ratusan juta. Tanpa ragu, ia langsung transfer seluruh saldo itu ke rekening pribadinya. 1 klik. Dana berpindah. Langkah berikutnya, ia menghubungi pihak bank untuk menutup semua akses kartu kredit atas nama Andre. Ia berikan surat resmi dari notaris yang sudah dipersiapkan 2 hari lalu. Semua legal, semua sah. Tidak akan ada celah hukum untuk menggugat balik. Sore hari, Rani tidak langsung pulang. Ia duduk di sebuah lounge hotel yang menghadap ke arah bandara. Dari kejauhan, pesawat-pesawat lepas landas satu persatu. Di hadapannya ada laptop terbuka dan secangkir teh hangat. Ia memantau laporan live dari detektif. Foto demi foto kembali masuk. Andre dan Maya tiba di bandara, tampak begitu mesra. Andre mengenakan jaket hitam, membawa koper besar. Maya mengenakan dress putih ketat, kacamata hitam, dan tas LV terbaru, yang dibeli dari uang Rani. Di foto lain, Andre mengelus rambut Maya di depan counter check-in. Maya tertawa dan menyandarkan kepala di bahu Andre. Rani menyimpan semua foto itu dalam satu folder bernama Fakta Penghancuran Rumah Tangga. Ia tak butuh konfrontasi. Ia butuh keadilan. Setelah pesawat lepas landas, Rani menelepon pengacaranya. Langkah selanjutnya sudah siap? Tanyanya datar. Siap, Bu. Kami tinggal menunggu aba-aba ibu untuk ajukan gugatan. Jawab suara di ujung telepon. Ajukan minggu depan. Saya ingin dia pulang dulu. Biar dia nikmati dulu liburan penghabisan dengan uang terakhirnya, ucap Rani. 3 hari kemudian, Andre mengirim pesan melalui WhatsApp. Singkat saja. Sayang, aku udah di Tokyo. Indah banget di sini. Maaf nggak bisa sering kabarin, banyak meeting dadakan. Nanti aku beliin oleh-oleh ya. Rani membaca pesan itu sambil duduk di meja kerja. Ia tidak membalas. Ia hanya menekan tombol blokir. Sementara itu, di Jepang, Andre dan Maya menikmati liburan Bak Raja dan Ratu. Hari pertama mereka check-in di Hotel Bintang 5. Andre dengan bangga memperlihatkan kamar kepada Maya. Gila, kamu keren banget, Andre. Kamar ini harganya 10 juta semalam ya? Aku suka AA. Seru Maya sambil melemparkan tubuhnya ke atas kasur. Andre tertawa. Cuma yang terbaik buat kamu. Maya menggoda manja. Sementara Andre dengan percaya diri membuka minibar dan menyiapkan wine mahal. Mereka menghabiskan malam dengan pesta kecil di kamar hotel, menikmati semua fasilitas tanpa tahu bahwa semuanya adalah awal dari akhir. Hari ketiga, Maya ingin belanja. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan kelas atas di Shibuya. Maya membawa 4 tas berisi pakaian, sepatu, dan parfum. Ketika tiba di kasir, Andre mengeluarkan kartu kreditnya dan menyodorkannya ke kasir. Kasir menswipe kartu tersebut. Muncul bunyi bip pelan. Declined. Andre mengernyit. Coba sekali lagi. Kasir mencoba kembali. Tetap gagal. Maaf, Pak. Kartu Anda tidak bisa digunakan, ujar kasir. Andre kebingungan. Ia mengeluarkan kartu lain, kartu kredit kedua. Hasilnya sama. Maya mulai gelisah. Andre, gimana sih? Ini malu tahu? Andre tertawa kaku. Tenang, mungkin sistemnya aja error. Aku transfer langsung aja. Ia membuka aplikasi mobile banking. Tapi yang ia temui adalah layar login yang ditolak. Aksesnya dicabut. Ia mencoba beberapa kali. Tetap gagal. Ia coba cek email. Ada pemberitahuan? Akun Anda telah dibekukan atas permintaan pemilik bersama. Hubungi pihak bank untuk informasi lebih lanjut. Wajah Andre mulai pucat. Ia menoleh ke Maya dengan senyum palsu. Sayang, kita bayar pakai cash aja, ya? Nanti aku urus. Maya melipat tangan di dada. Kamu kan yang ngajak liburan. Masa nggak siap duit? Andre meminjam uang ke Maya untuk sementara. Maya menggerutu, tapi tetap mengeluarkan kartu debitnya. Setelah selesai belanja, mereka kembali ke hotel. Andre langsung menelepon bank.
Tapi pihak customer service tak bisa membantu karena akses sudah dicabut oleh pihak yang memiliki kuasa hukum. Malam itu, Andre mondar-mandir di balkon kamar hotel. Ia panik. Ia mencoba hubungi Rani. Tapi seluruh akses sudah diblokir. WhatsApp, telepon, bahkan Instagram. Semua tidak bisa. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Keesokan harinya, saat hendak check out dari hotel dan membayar biaya tambahan, kartu kredit Andre kembali gagal. Pihak hotel bersikeras bahwa ia harus melunasi semua biaya tambahan, room service, laundry, dan minibar. Andre akhirnya menggadaikan sebagian barang yang ia beli untuk Maya demi membayar biaya hotel. Maya, yang awalnya terlihat sabar, mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia marah karena tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Korea sesuai rencana. Aku tuh kesini mau nikmatin hidup, bukan ngurusin cowok kere. Katanya mapan, sukses. Ternyata cuma ngandelin istri. Semprot Maya. Andre terpukul. Ia mencoba menjelaskan bahwa ini hanya gangguan teknis, tapi Maya tak mau tahu. Hari itu juga, Maya memesan tiket pesawat sendiri dan meninggalkan Andre sendirian di Jepang. Andre terduduk di bangku stasiun Shinjuku, sendirian, dengan koper kecil dan wajah lusuh. Sisa uang tunai di dompetnya hanya cukup untuk makan seadanya. Tak ada teman, tak ada pacar, tak ada istri. Ia membuka galeri ponselnya dan melihat foto-foto bersama Rani. Saat mereka honeymoon dulu, saat Rani membelikan dia jam tangan pertama, saat mereka merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Senyum Rani terlihat tulus, penuh cinta, dan tak pernah palsu. Andre memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia takut pulang. Karena ia tahu, Rani bukan perempuan lemah. Rani bukan wanita yang bisa ia permainkan seenaknya. Ia baru benar-benar sadar, semua ini baru permulaan. Langit sore Jakarta mendung saat mobil taksi berhenti di depan rumah 2 lantai milik Rani. Andre turun dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan tas selempangnya sudah robek di bagian samping. Ia berdiri sejenak di depan pagar, menatap pintu rumah yang pernah menjadi simbol kehangatan dan rumah tangga yang ia banggakan. Ia mengeluarkan kunci rumah dari kantong celana, membuka pagar dengan tangan gemetar. Saat ia masuk ke dalam, suasana rumah sunyi. Tak ada suara TV, tak ada aroma masakan, dan tak ada sosok Rani yang biasanya menyambutnya dengan tatapan teduh dan senyum sabar. Andre meletakkan kopernya di samping pintu dan memanggil pelan. Rani? Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke ruang tengah. Masih seperti dulu, hanya saja kini suasananya dingin. Ada foto pernikahan mereka di dinding yang kini tak lagi tergantung. Hanya tersisa bekas paku yang kosong. Andre melihat ke arah meja makan. Kosong. Meja rias di ruang tamu juga kosong. Beberapa lukisan dinding sudah tidak ada di tempatnya. Ia naik ke lantai 2. Kamar utama terbuka. Ia masuk dan menatap sekeliling. Lemari pakaian di sisi Rani terbuka lebar dan kosong. Seluruh koleksi pakaian Rani, perhiasan, dan tas-tas mahal yang dulu Andre lihat, semua sudah tidak ada. Ia membuka laci di sebelah ranjang dan menemukan secarik surat. Hanya satu kalimat tertulis di sana. Terima kasih sudah memperlihatkan siapa dirimu yang sebenarnya. Tangannya bergetar saat memegang kertas itu. Ia terduduk di tepi ranjang, memandangi ruangan yang kini tak lagi terasa seperti rumah. Ia mencoba menelepon Rani. Tidak aktif. Ia buka WhatsApp. Masih terblokir. Ia coba kirim email, tapi tak kunjung dibalas. Hari itu, Andre menghabiskan waktu dengan mondar-mandir di rumah. Ia membuka laptop miliknya dan mencoba login ke akun bank, kartu kredit, dan bahkan email kantor Rani. Semua akses ditolak. Ia mencoba menelepon kantor, tapi operator mengatakan bahwa ia sudah tidak terdaftar sebagai bagian dari tim manapun. Malamnya, ia duduk di dapur sambil mengunyah roti kering yang ia temukan di lemari. Ia bahkan tak tahu apakah esok pagi ia masih bisa tinggal di rumah ini. Semua aset atas nama Rani. Rumah, mobil, dan bahkan perabotan yang ia gunakan pun dibeli dengan uang istrinya. Esok paginya, Rani datang. Ia turun dari mobil sedan hitam, mengenakan setelan formal elegan dan kacamata hitam. Wajahnya dingin, penuh wibawa. Ia tidak membuka pintu rumah. Ia berdiri di luar pagar sambil menelepon seseorang. Beberapa menit kemudian,
Dua orang pria berseragam datang membawa map dan dokumen. Andre mendengar suara mobil berhenti di luar. Ia berlari ke jendela dan melihat Rani berdiri tegak, tangan terlipat, menatap ke arah rumah tanpa ekspresi. Ia bergegas turun. Begitu pintu dibuka, mata mereka bertemu. Andre berdiri di depan pintu dengan tubuh lemas. Ia berusaha tersenyum. "Rani, kamu pulang." Rani tidak membalas senyuman itu. "Ini surat pengosongan rumah," ucap salah satu pria dari pihak hukum. "Rumah ini secara legal atas nama Ibu Rani. Dan berdasarkan proses perceraian yang telah diajukan minggu lalu, berikut langkah hukum yang telah diambil. Anda diminta mengosongkan properti dalam waktu 3x24 jam. Andre tercengang. "Apa? Tunggu, ini rumah gue juga. Rani, kita tinggal di sini bareng." "Rumah ini dibeli atas nama saya, dengan uang saya," ujar Rani dingin, tanpa emosi. "Kamu hanya numpang hidup, numpang gaya, dan numpang pakai semuanya. Sekarang waktunya kamu berdiri di atas kakimu sendiri." Andre melangkah maju, memohon. "Rani, please. Aku bisa jelasin semua. Itu semua cuma salah paham." Rani mengangkat tangannya pelan, meminta Andre diam. "Saya sudah lihat semua foto, bukti transfer, bukti selingkuh, penggelapan uang perusahaan, dan kebohonganmu dari A sampai Z," ucap Rani tenang. "Kamu bukan suami. Kamu lintah." Andre mulai terduduk di lantai teras. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak punya tempat lain. Uangku habis. Kamu nggak bisa gini ke aku, Rani?" Rani menatapnya tajam. "Aku bisa. Dan aku sudah melakukannya." Ia lalu melangkah ke mobil dan masuk tanpa menoleh lagi. Mobilnya melaju pergi, meninggalkan Andre yang terduduk lesu di depan rumah yang bukan lagi miliknya. Tetangga mulai melihat ke arah rumah mereka. Seorang ibu tua di seberang jalan membisikkan sesuatu ke suaminya, lalu menatap Andre dengan tatapan penuh rasa kasihan, atau mungkin rasa puas melihat karma bekerja. 3 hari kemudian, Andre benar-benar terusir dari rumah. Ia membawa 2 koper dan tas ransel tua. Ia menumpang di kosan temannya selama 2 hari. Tapi karena tak bisa bayar sewa, ia diminta segera keluar. Ia mencoba menghubungi Maya, tapi wanita itu sudah memblokir semua kontaknya. Ia mencoba kembali ke rumah orang tuanya di kampung. Tapi di sana ia tidak diterima karena sempat bertengkar soal pernikahannya dengan Rani dulu. Akhirnya, ia tidur di musala pinggir jalan, mengandalkan roti pemberian orang lewat. Ia kehilangan semuanya. Harta, harga diri, dan harapan. Dalam satu malam yang dingin di emperan toko, ia menangis dalam diam. Ia bukan lagi Andre yang pernah sombong dan merasa gagah dengan uang istri. Ia hanya bayangan dari dirinya sendiri. Dan sementara itu, Rani duduk di balkon apartemen barunya, menyesap kopi sambil membaca dokumen final gugatan cerai. Ia membuka galeri ponselnya dan melihat satu foto yang dulu ia ambil diam-diam. Foto Andre sedang tertidur dengan pelukan erat ke arah tubuh Rani. Ia tersenyum tipis, lalu menghapus foto itu. Rani duduk di ruang rapat firma hukum mewah di pusat kota Jakarta. Di hadapannya, pengacara senior yang sudah menanganinya sejak awal menyusun gugatan cerai kini menyerahkan setumpuk berkas yang telah ditandatangani dan siap didaftarkan ke pengadilan agama. "Semua sudah lengkap, Bu Rani. Bukti pengkhianatan, penyalahgunaan dana, hingga dokumentasi perjalanan ke luar negeri bersama pihak ketiga sudah kami susun dalam satu bundel utama. Kami juga lampirkan pengakuan tidak langsung dari pihak ketiga dalam bentuk tangkapan layar dan rekaman suara," ujar pengacara itu. Rani mengangguk. Tangannya bergerak pelan membuka lembar demi lembar, memastikan setiap dokumen berada di tempatnya. Ia tak gentar. Ia tahu apa yang ia lakukan adalah keadilan. Ia tidak menjatuhkan siapapun tanpa alasan. Ia hanya menarik kembali harga dirinya yang telah diinjak terlalu lama. Sementara itu, Andre sedang duduk di warung kopi kecil dekat terminal. Kemejanya lusuh, rambutnya tidak terurus, dan wajahnya kusam. Ia meminjam ponsel salah satu temannya untuk mengakses email, dan saat itu juga wajahnya berubah pucat. Di layar ponsel terpampang jelas satu email dengan subjek pemberitahuan gugatan cerai resmi atas nama Rani Dewi Kartika. Ia membuka isinya. Tertulis dengan rinci seluruh isi gugatan. Permintaan cerai secara sepihak. Tuntutan pembekuan seluruh aset bersama. Larangan mendekati properti atau tempat kerja milik Rani.
Pelaporan penyalahgunaan dana pribadi untuk hubungan gelap. Penyitaan barang-barang bernilai yang dibeli dengan rekening gabungan. Andre membanting ponsel itu ke meja. Gila. Dia serius. Rani serius. Gumamnya dengan wajah panik. Temannya menatap bingung. Lu kenapa, Dre? Andre berdiri, tangannya gemetar, keringat dingin mengucur di dahi. Ia tidak percaya. Ia pikir ini hanya gertakan. Ia pikir Rani akan melunak seperti dulu, akan menangis dan memaafkan, seperti kebiasaannya tiap kali Andre membuat kesalahan. Tapi kali ini berbeda. Ia pergi ke kantor Rani. Dengan nekat, ia muncul di lobi sambil membawa dokumen. Tapi Satpam langsung menghadangnya. Maaf, Pak Andre. Sesuai instruksi, Anda tidak diperkenankan masuk ke dalam gedung ini, ucap Satpam tegas. Andre membentak. Gue suaminya. Gue punya hak. Satpam tetap berdiri di tempat. Perusahaan ini milik Ibu Rani. Dan Bapak sudah tidak terdaftar sebagai bagian dari struktur manajemen manapun. Kalau Bapak memaksa, kami akan panggil pihak kepolisian. Andre terdiam. Perlahan ia mundur, lalu berlari keluar gedung dengan wajah merah padam. Ia merasa dipermalukan di depan umum. Orang-orang di lobi mulai memperhatikannya, membicarakannya, dan bahkan beberapa diam-diam merekam. Malamnya, ia kembali ke musala kecil tempat ia biasa tidur. Ia termenung lama. Dalam pikirannya, satu-satunya jalan untuk menyelamatkan harga diri dan hidupnya hanyalah satu, menemui Rani. Memohon. Mengemis maaf. Keesokan paginya, ia menunggu di luar kantor Rani. Saat mobil hitam itu berhenti dan Rani keluar, Andre langsung menghampiri. Rani, please, cuma 5 menit. Aku minta maaf. Aku nyesel. Rani berdiri tenang, mengenakan setelan kerja biru dongker dengan rambut yang ditata rapi. Ia menatap Andre sejenak, lalu melirik jam tangan. Aku sudah kasih kamu waktu bertahun-tahun. Andre. Bukan 5 menit, ucapnya datar. Andre meneteskan air mata. Aku kehilangan semuanya. Kamu, rumah kita, kerjaan, duit, semuanya. Aku bahkan tidur di musola. Ran, aku minta maaf. Aku cuma hilaf. Rani mengangguk pelan. Aku tahu kamu akan bilang, hilaf. Tapi nyatanya, kamu sengaja. Kamu yang jalan ke sana. Kamu yang belanja buat dia. Kamu yang tidur bareng dia di tempat tidur yang pernah kita pakai berdua. Itu bukan hilaf. Itu pilihan. Dan setiap pilihan ada akibatnya. Andre terisak. Orang-orang mulai menonton dari kejauhan. Kasih aku kesempatan. Sekali ini aja. Aku siap berubah, kata Andre dengan suara parau. Rani menarik napas dalam. Ia menunduk sebentar, lalu menatap mata Andre dengan sorot tajam yang dingin. Aku bukan Tuhan. Aku gak punya kewajiban mengampuni dosa orang yang gak pernah menyesal saat melakukannya. Kamu minta kesempatan? Sudah ku kasih terlalu banyak. Dan sekarang, giliranku buat hidup tanpa beban, ujarnya. Rani berbalik, masuk ke dalam gedung, dan meninggalkan Andre berdiri sendiri di tengah panas matahari. 1 minggu berlalu, proses sidang perceraian mulai berjalan. Di ruang sidang, Rani hadir dengan kepala tegak. Sementara Andre tampak lusuh, berkemeja kusut dan wajah tak terawat. Ia datang tanpa pengacara. Hakim membacakan gugatan satu persatu, lalu mempersilakan kedua belah pihak memberi pernyataan. Rani mengangguk saat diminta berbicara. Yang mulia, saya menggugat cerai bukan karena saya benci, tapi karena saya sadar saya telah disia-siakan terlalu lama. Saya bukan perempuan yang pantas dicurangi. Saya berhak atas kebahagiaan dan kehidupan yang bebas dari pengkhianatan, ucap Rani tenang. Andre hanya bisa menunduk. Tak satu pun dari ucapannya dapat membantah bukti-bukti yang telah diajukan. Setelah persidangan selesai, Andre pulang ke tempatnya menginap, bukan lagi rumah, bukan lagi hotel, tapi sebuah losmen kumuh di pinggir Jakarta. Ia membuka ponsel pinjaman dan membuka akun Instagram Maya. Akunnya sudah hilang. Mungkin sudah menggandeng pria kaya lainnya. Ia termenung lama. Lalu menulis pesan di draft, yang entah akan dikirim atau tidak. Kalau waktu bisa diputar, aku gak akan pernah ninggalin kamu, Rani. Tapi sayangnya, waktu gak bisa mundur.
Pesan itu ia simpan. Tapi tidak dikirim. Ia tahu, semua sudah selesai. Dan Rani, di sisi lain kota, baru saja selesai tanda tangan kontrak bisnis baru bernilai miliaran rupiah. Ia duduk di ruang kerja barunya yang lebih besar, memandangi langit Jakarta lewat jendela besar. Di tangannya, berkas keputusan pengadilan bertuliskan, permohonan cerai dikabulkan. Hak penuh atas semua aset tetap pada Ibu Rani Dewi Kartika. Ia menghela napas lega. Bukan karena menang, tapi karena akhirnya ia bebas. Hari-hari Rani kini terasa begitu ringan. Tidak ada lagi rasa cemas menanti suami yang pulang tengah malam. Tidak ada lagi ponsel yang harus disembunyikan dari rasa curiga. Tidak ada lagi luka batin yang dipendam demi mempertahankan pernikahan yang hanya tinggal nama. Pagi itu, ia menikmati sarapan di balkon apartemen barunya. Pancaran matahari menyentuh kulit wajahnya, memberikan kehangatan yang dulu tak pernah ia rasakan meski tinggal bersama pria yang ia kira akan menjadi teman hidup seumur hidup. Di atas meja, ada 2 buah dokumen penting, 1 surat keputusan resmi perceraian, dan 1 lagi proposal bisnis baru dari investor asing yang sudah lama tertarik bekerja sama dengannya. Rani tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia menemukan kembali dirinya yang dulu sempat hilang dalam pernikahan yang penuh kepalsuan. Di sisi lain kota, Andre mulai merasakan pahitnya hidup tanpa arah. Ia bekerja serabutan, dari membantu bersih-bersih bengkel hingga mengantar pesanan makanan. Pekerjaan yang dulu ia anggap hina, kini menjadi satu-satunya harapan untuk bisa makan dan bertahan hidup. Ia tidur di lantai 2 ruko tua milik seorang teman lama yang masih berbaik hati menampungnya tanpa syarat. Setiap malam, ia hanya bisa menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba, memikirkan satu hal yang sama. Bagaimana hidupnya bisa hancur secepat ini? Ia pernah berada di puncak, menjadi suami dari wanita sukses, mengendarai mobil mewah, makan di restoran mahal, tidur di hotel bintang 5 bersama pelakor yang ia banggakan. Tapi semuanya kini tinggal cerita. Bahkan Maya yang dulu memanggilnya, Ayang, dengan manja, kini tidak bisa dihubungi. Semua kontaknya diblokir. Maya bahkan tak pernah menoleh lagi sejak Andre tak bisa membiayai gaya hidupnya yang tinggi. Suatu malam, Andre duduk di depan ruko tempat ia tinggal. Ia menyalakan rokok murahan yang ia beli dari sisa uang tips. Di sebelahnya ada 1 bungkus mie instan yang belum dimasak. Perutnya kosong, tapi pikirannya penuh. Ia membuka Instagram dari akun palsu, lalu mencari nama Rani. Akunnya masih aktif. Ia melihat story Rani, yang memperlihatkan cuplikan video saat Rani menerima penghargaan sebagai pengusaha wanita inspiratif tahun ini. Wajah Andre langsung menegang. Di video itu, Rani berdiri di panggung besar, mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan, menerima piala dari Menteri Perempuan yang hadir dalam acara gala dinner tahunan. Perempuan ini luar biasa, kata si pembawa acara dalam video. Setelah melewati masa sulit, ia bangkit, berdiri sendiri, dan membuktikan bahwa kejatuhan bukan akhir, melainkan awal dari perubahan. Andre memandangi layar ponsel itu lama. Tangannya gemetar, bukan karena marah, tapi karena sadar bahwa ia telah membuang satu-satunya wanita yang benar-benar tulus dalam hidupnya. Paginya, Rani mengunjungi sebuah panti sosial yang ia bantu dan danai sejak beberapa bulan terakhir. Ia berjalan di antara deretan anak-anak yatim piatu yang menyambutnya dengan senyum lebar. Seorang anak perempuan kecil menarik ujung bajunya. "Tante Rani, kenapa tante selalu datang sendiri? Suaminya kemana?" Rani berjongkok, tersenyum, dan membelai kepala anak itu pelan. "Tante sedang belajar untuk bahagia sendiri dulu. Nanti kalau Tuhan kirim orang baik, baru tante temani dia." Anak kecil itu mengangguk polos. Rani memeluknya, menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena merasa lega. Di tempat itu, ia merasa berarti. Lebih berarti dari sekadar menjadi istri dari pria yang menjadikannya pelengkap di depan umum, tapi penghalang di balik layar. Di hari yang sama, Andre mendatangi pengadilan agama. Ia ingin tahu apakah ada celah hukum yang bisa ia pakai untuk menolak pembagian aset, atau setidaknya menuntut kompensasi. Tapi staf pengadilan menjelaskan dengan jelas bahwa ia tidak punya dasar apapun untuk menggugat balik. Semua bukti sudah sangat kuat. Semua aset sah secara hukum atas nama Rani. Dan lebih dari itu, ia sudah menandatangani surat pengakuan atas seluruh tindakannya sebagai bagian dari mediasi awal yang gagal.
Andre keluar dari pengadilan dengan kepala tertunduk. Ia berjalan melewati halaman yang dipenuhi orang-orang yang sedang menanti proses sidang, mendengar bisik-bisik lirih dari orang yang mengenalnya. Itu Andre, suaminya Burani kan? Kasian ya, dari pengusaha jadi pengangguran. Dulu sombong banget, sekarang malah jadi bahan omongan. Ia mempercepat langkah, merasa dunia mengejeknya di setiap sudut jalan yang ia lewati. Sore harinya, Andre melihat satu lowongan pekerjaan sebagai satpam di salah satu gedung perkantoran. Ia datang untuk melamar, dan saat menyerahkan KTP, petugas HRD memandangnya lama. "Maaf, nama Anda, Andre Saputra?" "Iya," jawab Andre, ragu. Petugas itu menoleh ke temannya dan berbisik. Andre melihat mereka saling pandang. "Kami tidak bisa mempekerjakan Anda, Pak. Maaf. Perusahaan ini terafiliasi dengan jaringan usaha milik Burani Dewi Kartika. Dan, sesuai kebijakan internal, kami tidak menerima pelamar yang pernah terlibat konflik hukum dengan beliau." Andre terdiam. Dunia benar-benar sudah menutup semua pintunya. Ia berjalan keluar dari gedung itu dengan langkah gontai. Di depan pagar, ia melihat pantulan dirinya di kaca mobil yang parkir. Wajahnya kotor, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya tampak lebih kurus dari 2 bulan lalu. Ia sadar. Ia bukan siapa-siapa lagi. Dan Rani, di sisi lain, sedang duduk di ruangan barunya, mempersiapkan keberangkatan ke Korea Selatan dalam rangka kunjungan bisnis. Ia berdiri di depan cermin, membetulkan jasnya, lalu mengambil paspor dan tiket dari meja. "Sudah siap, Bu?" tanya sekretarisnya. Rani mengangguk. "Siap." Ia tidak sedang melarikan diri. Ia sedang membuka lembaran baru. Langit Jakarta sore itu menggantung mendung. Awan hitam bergulung di atas kota, menggambarkan suasana hati seseorang yang berdiri sendirian di trotoar depan sebuah gedung pencakar langit. Andre berdiri di bawah pohon kering, mengenakan jaket lusuh dan celana sobek di bagian lutut. Kedua tangannya menggenggam payung lipat yang sudah patah di satu sisi. Hujan mulai turun, deras dan dingin. Ia menatap pintu masuk gedung megah tempat Rani biasa bekerja, berharap bisa bertemu dengannya, untuk terakhir kali. Sehari sebelumnya, Andre sempat melihat berita dari TV di warung makan, CEO muda dan hebat, Rani Dewi Kartika, siap ekspansi bisnis ke Korea Selatan. Ia hanya bisa menatap layar televisi dengan napas berat. Wajah yang dulu ia anggap miliknya, kini hanya bisa ia lihat dari layar kaca. Ia menunggu hampir 2 jam. Sampai akhirnya, mobil hitam berhenti di depan lobi. Pintu terbuka, dan sosok wanita elegan itu keluar dengan koper kecil di tangan, diikuti oleh asistennya. Rani tampak tergesa, namun tetap tenang. Andre menuruni trotoar dan berlari menembus hujan. "Rani!" teriaknya. Rani menoleh. Tatapannya langsung berubah saat melihat siapa yang memanggil. "Rani! Tolong, aku cuma mau bicara sebentar saja," kata Andre. Napasnya terengah-engah, tubuhnya kuyup, matanya memohon. Asisten Rani segera melangkah maju. Namun Rani mengangkat tangan, memberi isyarat untuk mundur. Rani berdiri di bawah naungan gedung, mengenakan mantel panjang krem dan syal tipis yang tertata rapi di lehernya. Wajahnya datar. "Ada urusan apa lagi, Andre?" Andre melangkah pelan mendekat. Hujan menetes dari rambutnya, membasahi wajahnya yang kurus dan lelah. Aku cuma mau minta maaf. Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku menyesal. Benar-benar menyesal." Rani menatapnya lama, seakan menimbang. "Kenapa baru sekarang?" tanyanya tenang. Andre menunduk. "Karena selama ini aku anggap semua bisa ditunda. Aku pikir kamu nggak akan pernah pergi. Aku pikir kamu bakal tetap sabar. Dan saat aku pergi, kamu baru sadar." Andre mengangguk. "Aku bodoh. Aku kehilangan hal paling berharga dalam hidupku." Rani menoleh ke arah mobil, lalu kembali menatap Andre. "Kamu nggak kehilangan aku karena aku pergi. Kamu kehilangan aku karena kamu buang aku waktu aku masih bertahan." Andre tak bisa menahan air matanya. Ia menangis di tengah hujan, di bawah sorotan lampu gedung dan tatapan mata orang-orang yang mulai memperhatikannya. "Rani, aku hidup kayak orang mati sekarang. Aku nggak punya siapa-siapa. Maya pergi, kerjaan nggak ada, orang tua nggak terima.
Tapi yang paling nyakitin, aku nggak bisa bangun pagi dan tahu kamu masih di sisi aku. Rani diam. Ia menghela napas pelan, lalu berkata, aku bukan penyelamat, Andre. Aku dulu pilih diam karena aku cinta. Tapi sekarang aku pilih diam karena aku tidak mau mengulang luka. Andre menggenggam kedua tangannya. Tolong, beri aku kesempatan untuk tebus semuanya. Apapun yang kamu minta, aku lakuin. Aku rela jadi tukang sapu di kantormu pun gak apa-apa, asal aku bisa buktiin kalau aku berubah. Rani memandang Andre dari ujung rambut sampai kaki. Sosok yang dulu penuh percaya diri, kini tak lebih dari bayang-bayang lelaki yang ia kenal. Tapi hatinya sudah tidak bergetar. Tidak marah. Tidak sedih. Hanya kosong. Kamu terlambat, Andre. Aku nggak benci kamu. Tapi aku juga nggak butuh kamu. Hidupku sudah baik tanpamu. Dan aku ingin terus seperti ini. Hujan semakin deras. Selamat tinggal, ujar Rani perlahan. Ia berbalik, melangkah masuk ke dalam mobil, meninggalkan Andre yang berdiri mematung di bawah guyuran hujan. Mobil itu menjauh, lampunya perlahan menghilang di tikungan jalan, menyisakan Andre sendirian. Ia terduduk di trotoar yang basah, menggenggam wajahnya dengan kedua tangan. Isaknya tenggelam dalam suara hujan yang menghapus semua jejak air mata di pipinya. Beberapa orang lewat memperhatikannya dengan iba. Seorang ibu penjual kue sempat menghampiri dan memberi kantong plastik berisi gorengan. Mas, makan dulu. Jangan cuma nyesel. Ya hidup harus jalan terus. Andre mengangguk lemah, menerima pemberian itu dengan tangan gemetar. Malamnya, Rani sudah duduk di dalam pesawat. Ia melihat keluar jendela, memandangi langit Jakarta yang penuh awan. Di tangannya, ia menggenggam buku catatan kecil. Di halaman terakhir tertulis satu kalimat yang ia tulis dengan tangannya sendiri. Luka memang mengajarkan sabar, tapi bangkit mengajarkan harga diri. Ia menutup buku itu. Saat pesawat lepas landas, matanya terpejam. Ia sudah siap membuka lembaran baru. Tanpa beban, tanpa pengkhianatan, tanpa Andre. Musim semi menyambut Rani di Seoul dengan udara sejuk dan semilir angin bunga sakura. Ia baru saja tiba dari bandara, dijemput langsung oleh tim dari perusahaan mitra yang akan menjadi bagian dari ekspansi besar bisnisnya. Mobil mewah mengantarnya menuju hotel bintang 5 di pusat kota. Dalam benaknya, ini bukan sekadar perjalanan kerja. Ini adalah tanda bahwa dirinya benar-benar telah bebas. Di dalam kamar hotel, Rani membuka koper dan menggantung jas kerjanya. Ia berdiri di balkon, menatap langit Seoul yang bersih. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, lalu mengembuskannya pelan. Tidak ada rasa sesak. Tidak ada air mata. Tidak ada suara-suara dalam kepala yang dulu berbisik. Sabar. Mungkin dia berubah. Semua lenyap. Pagi berikutnya, ia menghadiri konferensi bisnis internasional. Ia menjadi salah satu pembicara utama dalam diskusi panel tentang wanita dan kepemimpinan di dunia usaha modern. Saat namanya disebut dan ia naik ke panggung, tepuk tangan meriah menyambutnya. Dengan percaya diri, Rani berbicara dengan nada tenang dan tegas, tanpa catatan, hanya berbekal pengalaman dan keyakinan. Ada masa ketika saya menilai diri saya dari seberapa bahagianya orang di sekitar saya. Tapi kini saya belajar bahwa wanita tidak dilahirkan untuk terus mengorbankan diri demi membenarkan kesalahan orang lain. Ucapnya lantang, disambut tepuk tangan lebih keras dari sebelumnya. Di akhir acara, seorang pengusaha wanita dari Singapura menghampirinya. Rani, kamu luar biasa. Kisahmu menyebar ke banyak negara. Banyak perempuan merasa terwakili karena kamu berani berdiri sendiri. Rani tersenyum. Ia mengangguk. Saya dulu merasa sendiri itu berarti kalah. Tapi ternyata, sendiri adalah saat pertama saya menang. Malamnya, di kamar hotel, ia membuka laptop. Beberapa email masuk dari manajemen perusahaannya. Ada berita bahwa kantor pusat barunya di Jakarta akan selesai direnovasi bulan depan. Ia juga menerima laporan bahwa lini bisnis online-nya menembus angka penjualan tertinggi sepanjang kuartal ini. Di sudut kamar, koper besar berisi dokumen perjanjian kerjasama sudah siap untuk ditandatangani. Namun sebelum itu, ia membuka satu folder rahasia di laptopnya, dokumen pribadi Andre. Ia membuka satu persatu. Foto-foto Andre bersama Maya di bandara, laporan detektif,
rekaman transfer uang ke rekening pelakor, dan bukti penggunaan kartu kredit untuk kepentingan pribadi. Ia menghapus semuanya. Satu persatu. Tidak ada lagi gunanya menyimpan luka. Tidak ada alasan untuk terus menggenggam masa lalu yang hanya menyesakan. Setelah selesai, ia menghapus folder tersebut, lalu menutup laptop dengan tenang. Di Jakarta, Andre hidup makin tenggelam dalam keterpurukan. Ia sudah tak lagi tinggal di ruko temannya. Ia kini menumpang tidur di sebuah bilik kecil belakang pasar. Siang hari ia jadi tukang pikul. Malam hari ia menyapu jalanan untuk uang receh. Tak ada lagi sisa gengsi. Tak ada lagi pelarian. Setiap kali ia berjalan melewati perempatan, ia melihat baliho besar dengan wajah Rani. Rani Dewi Kartika, Empowering Women, Empowering the Nation. Hatinya remuk setiap kali melihat senyum mantan istrinya terpampang di sana. Tapi ia tidak bisa menatap lama. Ia merasa tak pantas. Suatu malam, saat hujan mengguyur kota, Andre terserang demam tinggi. Ia menggigil sendirian di lantai beton yang basah. Tak ada siapapun yang peduli. Dalam kepalanya hanya ada satu sosok. Rani. Bukan karena rindu, tapi karena penyesalan yang sudah berubah menjadi dendam pada diri sendiri. Ia menyadari, bukan Rani yang menghancurkan hidupnya, tapi dirinya sendiri. Sementara itu, di Seoul, Rani menghadiri jamuan makan malam tertutup dengan para pemimpin perusahaan dari berbagai negara Asia. Ia duduk berdampingan dengan seorang pria Jepang bernama Kenji, salah satu direktur perusahaan teknologi besar yang tengah menjajaki kerjasama. Kenji ramah, santun, dan memperlihatkan rasa hormat yang tinggi terhadap perempuan. Ia beberapa kali menyampaikan kekaguman akan cara Rani menjawab pertanyaan investor, menyusun strategi, dan tetap tenang dalam tekanan. Saya yakin kita bisa bekerja sama sangat baik, ujar Kenji. Saya juga yakin, balas Rani. Malam itu, saat pulang ke hotel, Rani sempat membuka ponselnya dan melihat notifikasi email dari yayasan sosial miliknya di Jakarta. Laporan terbaru mengatakan bahwa satu keluarga korban kekerasan rumah tangga kini sudah berhasil diberdayakan dan memulai usaha kecil mereka sendiri. Rani terdiam sejenak. Ia teringat masa di mana ia merasa begitu lemah, seperti wanita-wanita yang kini dibantunya. Tapi kini, ia tahu, ia tidak menyelamatkan mereka. Ia hanya menunjukkan jalan, sebagaimana ia dulu menemukan jalannya sendiri. Keesokan harinya, pesawat kembali membawanya pulang ke Indonesia. Saat keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, ada barisan staf yang menyambutnya dengan senyuman dan spanduk kecil bertuliskan, "Welcome back, our queen." Rani tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tahu, ia benar-benar pulang, bukan ke rumah, bukan ke pernikahan, tapi ke dirinya sendiri. Hari itu, langit Jakarta bersih. Matahari bersinar cerah tanpa awan. Suasana kantor pusat Rani yang baru terasa lebih hangat, dindingnya dipenuhi poster motivasi dengan kutipan dari Rani sendiri yang kini menjadi sosok inspiratif di berbagai media. Rani memasuki lobi utama dengan langkah percaya diri. Seluruh staf menyapa hangat. Ruangannya kini berada di lantai paling atas, dengan jendela besar yang menghadap langsung ke cakrawala kota. Dari tempat itu, ia bisa melihat semuanya, bukan sekadar pemandangan gedung tinggi, tapi perjalanan hidupnya sendiri. Ia membuka jendela sedikit, membiarkan angin masuk, lalu duduk di balik meja. Di atas meja, sudah tersusun rapi agenda penting minggu ini. Wawancara televisi, kerjasama yayasan, peluncuran produk baru, hingga undangan untuk berbicara di forum internasional. Namun ada satu map coklat tua yang membuat tatapan matanya berubah sejenak. Map itu berisi permohonan maaf tertulis dari Andre. Ya, beberapa hari lalu, Andre mengirim surat melalui kantor hukum. Surat yang ditulis tangan, tanpa paksaan hukum. Isinya bukan permintaan rujuk, bukan juga rayuan. Hanya kalimat-kalimat yang terasa berat dan jujur. Aku tidak berharap dimaafkan. Aku hanya tidak ingin pergi dari dunia ini dengan membawa rasa bersalah yang belum pernah kutebus. Aku tidak bisa tebus masa lalu. Tapi aku berdoa agar hidupmu ke depan dipenuhi hal-hal baik. Terima kasih karena pernah menganggap aku cukup layak dicintai. Rani menutup map itu. Ia tidak menangis. Tidak pula marah. Ia hanya menarik napas panjang, lalu memasukkan map itu ke laci, menguncinya. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena sudah saatnya meletakkan semuanya di tempat yang semestinya. Masa lalu. Di tempat lain,
Andre duduk di emperan jembatan penyeberangan, memperhatikan orang-orang lalu lalang. Beberapa di antaranya mengenalnya, beberapa tidak peduli. Namun tidak satu pun dari mereka tahu bahwa lelaki dengan pakaian lusuh dan sepatu berlubang itu pernah berdiri berdampingan dengan seorang wanita luar biasa yang kini namanya melambung di mana-mana. Ia mengisi waktu dengan membantu pengamen jalanan yang kehilangan kakinya akibat kecelakaan. Ia bantu membawakan gitar, membersihkan lapak tempat tidur kardus mereka, dan kadang ikut mengamen meski hanya duduk diam. Andre tak lagi mengejar bayang-bayang masa lalu. Kini, ia hanya ingin bisa tidur dengan hati lebih tenang. Satu sore, Rani datang ke lokasi proyek pembangunan rumah singgah untuk perempuan korban KDRT. Lokasi itu tak jauh dari sebuah pasar tempat Andre biasa mangkal. Ia datang untuk meninjau langsung, karena proyek itu merupakan kolaborasi antara yayasannya dan pemerintah daerah. Rani berdiri di tengah lahan sambil mengenakan helm putih dan kemeja lapangan. Ia mendengarkan laporan dari tim arsitek. Tak lama, pandangannya menoleh ke seberang. Di dekat warung kecil, ia melihat sosok lelaki mengenakan jaket butut sedang membantu mendorong gerobak milik pengemis tua. Sesaat mereka saling tatap. Andre berhenti. Matanya mematung. Rani tidak menghindar. Ia juga tidak menghampiri. Ia hanya mengangguk kecil, seakan memberi salam yang sederhana namun penuh makna. Andre membalas anggukan itu. Tak ada percakapan. Tak ada pelukan. Tidak ada momen dramatis. Hanya dua orang yang pernah saling menyakiti, kini berdiri dalam kehidupan yang berbeda, dan memilih jalan masing-masing. Tanpa dendam. Tanpa pamrih. Hari itu, saat matahari mulai tenggelam di balik bangunan, Rani menaiki mobilnya kembali. Dalam hatinya, ia tahu, perjalanan sudah selesai. Bukan karena semuanya berakhir manis, tapi karena ia sudah tidak berharap akhir yang manis. Ia tidak lagi mencari keadilan. Ia sudah mendapatkannya. Ia tidak lagi ingin membalas. Ia sudah melewati masa itu. Dan ia tidak lagi ingin bertanya, kenapa aku dulu bertahan? Karena kini ia tahu jawabannya. Agar hari ini, ia bisa berjalan tanpa beban, dan menjadi versi terbaik dari dirinya yang dulu sempat hilang. Di sudut kota yang lain, Andre kembali duduk di lapaknya, membuka buku tulis bekas yang ia temukan di tong sampah. Di halaman pertama ia menulis, "Jika kau tak menjaga cinta, cinta akan pergi. Dan yang tinggal hanya penyesalan yang tak bisa ditebus." Ia menutup buku itu dan menatap langit senja yang mulai gelap. Hatinya masih hancur, tapi tidak lagi marah. Ia menerima kenyataan bahwa kesalahan punya harga. Dan hidup tak selalu memberi kesempatan kedua.